Salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan bagi kita untuk datang beribadah, memuji dan menyembah Dia. Mari kita menghadap Allah dengan rasa hormat dan syukur. Kita naikkan pujian KPPK nomor 21, Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naung sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, Dia kawanmu penuh kasih. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Dan inilah yang menjadi kerinduan setiap kami ya Tuhan. Selama masih ada kesempatan kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak mau hidup kami sia-sia. Biarlah mulut kami, lidah dan hati kami, bahkan seluruh kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami mau pakai untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga bersyukur jika hari ini kami boleh bersama-sama dihimpunkan untuk datang beribadah, menguduskan hari Sabat Tuhan. Sekalipun harus kami laksanakan di rumah masing-masing, namun biarlah itu tidak mengurangi rasa hormat dan syukur kami untuk datang menikmati dan mencari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Sebelum jauh kami masuk di dalam peribadatan kami
hari ini kami mau mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia-manusia yang seringkali gagal untuk taat dan setia kepada Tuhan. Manusia-manusia yang seringkali gagal menjalankan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan sucikan dan kuduskanlah kami. Sekiranya Tuhan dapati ada dosa dan pelanggaran melalui perkataan kami, melalui pikiran dan tingkah laku kami, keegoisan hati yang menyakiti hati orang lain, bahkan mengecewakan hati Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, ubahkan hati kami dan ajarlah kami melalui kebenaran firman-Mu, sebab hanya Engkaulah Allah yang sanggup menuntun kami ke jalan yang benar. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab bukan karena kekuatan kita sehingga kita dapat mengasihi, dan bukan karena kita hebat dan mempunyai segalanya sehingga kita dapat memberi, dan bukan karena kita dikatakan orang yang baik maka kita disebut suci, tetapi hanya karena Dia, Yesus Kristus, yang terlebih dahulu mengasihi kita, yang terlebih dahulu memberikan hidupnya untuk kita agar kita disucikan dan diselamatkan. Mari kita naikkan pujian KPPK nomor 276, Ku Mau Setia. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau teguh untuk tanggung selanjutnya dengan pasti, menangkan seteru dengan pasti, menangkan seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, ku mau rendah karena ku tak sempurna, ku mau ikut teladan Tuhanku, ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau kasih karena Ya kasihiku, ku serahkan harta dan milikku, ku bersyukur Dia mati menggantiku, ku mau puji rahmat-Nya ku diberi, ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Di dalam kedaulatan Allah yang besar, yang memanggil kita manusia untuk hidup bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Sudahkah hidup kita memperkenankan Tuhan? Sudahkah hidup kita menyenangkan hati-Nya? Mari kita kembali naikkan pujian, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu.
menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulusnya lalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Seindah pelangi sehabis hujan, janjimu untuk masa depanku. Walau badai yang datang
sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku. Kiranya lagu yang dinyanyikan menjadi kekuatan dan berkat bagi kita untuk senantiasa hidup, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk kaum pria atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Selamat. Kita awali dengan menyanyikan pujian KPPK nomor 248, Kehendak-Mu, oh genapkanlah. Genapkanlah ku tanah liat Kau penjunan, bentuklah aku seturut-Mu, ku mau menunggu pimpinan-Mu. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, tilik hatiku sucikanlah, di hadapan-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak-Mu, oh genapkanlah, tolonglah aku yang berbeban, dengan kuasa-Mu ku bersandar, ku diselamatkan, ku ditebus. Kepada hambanya dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan. Di sepanjang minggu kami boleh lalui, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Kami boleh melayani Tuhan. Dan kami melalui semua itu bukan karena kuat kami, tetapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap pemeliharaan-Mu. Dan kami juga bersyukur hari ini boleh memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah online. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami,
Tuhan berikan kami pengertian, supaya firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama, boleh sungguh mendapat tempat di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memakai, Tuhan yang senantiasa menolong di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh sungguh ya Tuhan diuraikan dengan benar dan memberkati setiap kami yang mendengar. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekali lagi Yesaya pasal 1 ayat 18. Saya membaca untuk kita sekalian. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini adalah kehendak Tuhan kepada umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melangkah jauh untuk merenungkan bagian ini, kita belajar sedikit tentang latar belakang kitab Yesaya dan pribadi Nabi Yesaya. Penulis kitab Yesaya adalah Yesaya sendiri. Arti nama Yesaya adalah Tuhan menyelamatkan. Ia lahir pada tahun 760 sebelum Masehi dan dipanggil ke jabatan kenabian sekitar tahun 742 sebelum Masehi, pada tahun usia meninggal. Kita bisa melihat di dalam Yesaya 6 ayat 1. Pelayanan Yesaya terbagi dalam 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode kritik sosial. Itu dicatat di dalam pasal 2 sampai pasal 5. Kemudian yang kedua perang Siro Efraim di pasal 7 sampai pasal 9. Ketiga, pemberontakan anti Asyur di pasal 10 sampai pasal 23. Dan keempat, pemberontakan anti Asyur dan pengepungan terhadap Yerusalem, pasal 28 sampai 32 dan 36 sampai 39. Periode-periode tersebut sesuai dengan raja-raja yang disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1, yaitu penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, dalam zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Tema besar kitab Yesaya adalah hukuman dan keselamatan. Materi kitab Yesaya disusun untuk menyoroti sifat dapat dipercayai dari Yahweh, Allah perjanjian itu. Hal ini jelas terlihat dalam perbedaan antara tindakan-tindakan kedua raja, yaitu pertama Ahaz yang tidak mempercayai Yahweh tetapi meminta orang Asyur untuk membantu dia pada masa krisis politik. Kemudian yang kedua, Hizkia yang mana pada awalnya mengandalkan Mesir, tapi pada akhirnya ia mengandalkan Yahweh dan dibebaskan secara luar biasa. Imajinasi dan berita Yesaya yang puitis memicu reaksi. Nubuatnya ditulis bukan untuk disetujui, namun untuk memancing respons bagi umat Yehuda pada saat itu dalam mengenal kehendak Tuhan. Saudara-saudara, lalu apa sebenarnya inti daripada kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan ialah agar umatnya mempersembahkan hidup mereka seutuhnya dan menjalankan perintahnya. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita? Untuk mengetahui hal tersebut kita akan mempelajarinya dalam 2 poin berikut ini. Yang pertama, mengenal kehendak Tuhan berarti mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hal terutama dan utama yang paling Tuhan inginkan dalam kehidupan umatnya adalah mengenal kehendaknya. Sebab pengenalan akan Allah adalah pusat dari keselamatan kita dan dari semua pengalaman kita yang benar. Kita diciptakan untuk mengenal Allah dan memuliakan Dia, seperti yang dikatakan di dalam Roma 11 ayat 36.
Dalam Alkitab, pengenalan akan Allah hampir sama dengan keselamatan itu sendiri. Tuhan Yesus sendiri dalam doanya berkata bahwa hidup yang kekal atau keselamatan berarti pengenalan akan Allah. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, tidak lepas atau merupakan rentetan dari konteks sebelum dan sesudahnya. Ayat ini berisikan penghiburan yang sangat luar biasa bagi umat Tuhan. Artinya bahwa pengampunan Tuhan masih ada bagi umatnya, asal umatnya itu bertobat dan mau berbalik kepadanya. Dalam ayat ini juga menggambarkan puncak kasih Allah yang akan datang dalam Kristus Yesus. Yesaya memperkenalkan Yahweh sebagai yang Maha Kudus Allah Israel. Yesaya memproklamasikan suatu zaman transformasi yang baru dan mengundang sisa umat dari era lama untuk bersiap bagi kedatangan Sang Raja Agung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 18 Yesaya mengawali dengan kata marilah. Secara harafiah berarti berjalan, pergi, baiklah kita berperkara. Kata marilah kita berperkara, di sini Nabi Yesaya menyerukan, mengajak Yehuda, marilah, datanglah sekarang dan periksa apa penyebab atau alasan firman Tuhan. Dalam hal ini Nabi Yesaya menggunakan penulisan metafora untuk adegan pengadilan. Saudara-saudara, marilah, baiklah kita berperkara. Di sini muncul pertanyaan, mengapa Allah mengajak umatnya untuk berperkara? Apa yang menjadi perkaranya atau permasalahannya sehingga harus masuk dalam ruang persidangan? Sepintas melihat perkara-perkara yang terjadi di kalangan manusia ketika manusia masuk dalam ruang sidang, berarti ada suatu permasalahan yang sangat fatal, ada suatu permasalahan yang sangat besar sehingga harus melalui ruang persidangan untuk diadili. Dan ketika sudah kuat bukti-bukti, maka si terdakwa akan dijatuhi hukuman atau diadili sesuai dengan jenis kejahatan yang telah ia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, kemudian kata firman Tuhan. Dalam persidangan ini manusia atau Yehuda diundang langsung oleh sang hakim, yaitu melalui firman-Nya. Dalam bahasa sehari-hari mungkin boleh dikatakan surat undangan diberikan kepada bangsa itu dalam bentuk firman. Jadi pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Yehuda untuk mengikuti keputusan berupa tawaran dan juga disertai penghiburan kepada umat itu. Dalam hal ini muncul satu pertanyaan, apa yang hendak Tuhan perkarakan terhadap bangsa itu? Dan siapakah bangsa itu sehingga Tuhan mengundang mereka melalui nabinya? Tidak lain ialah oleh karena mereka hidup menikmati dosa dan mereka itu adalah umat perjanjian Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para raja yang memimpin pada waktu itu antara lain pertama Raja Uzia, ia angkuh oleh karena hidup berkelimpahan, lalu merampas hak-hak orang lain baginya. Pergi ke ruang kudus bait suci untuk membakar ukupan yang sebetulnya adalah hak imam. Kemudian Raja Yotam pada masa pemerintahannya, orang semakin jauh dari Allah, rakyat semakin jauh ke dalam lembah penyembahan berhala. Dan ketiga, Raja Ahaz adalah raja yang paling fasik. Ia menyembah Baal dan Molok dengan mempersembahkan anak-anak kepada berhala-berhala tersebut. Ahaz tidak percaya kepada Tuhan. Ia mencari bantuan Raja Tiglat-Pileser dari raja negeri Asyur. Raja ini membantu Ahaz menyerang Israel dan merampas Galilea dan Gilead. Kemudian keempat, Raja Hizkia
Awalnya ia juga mengandalkan Mesir, tapi pada akhirnya ia mengandalkan Yahweh dan dilepaskan secara luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, melihat kepemimpinan para raja tersebut dan para rakyatnya pada masa itu, sangat jelas bahwa mereka telah menyeleweng di hadapan Yang Maha Kudus. Mereka telah menyakiti hati Tuhan dengan cara menyembah kepada berhala-berhala buatan tangan manusia sendiri. Mereka telah berubah setia dengan menyerahkan hidup mereka kepada keinginannya masing-masing. Secara sosial pada masa itu adalah masa kemakmuran ekonomi dan ekspansi militer bagi Israel dan Yehuda. Namun kesejahteraan ini hanya menguntungkan kelas kaya saja, sedangkan masyarakat miskin diperas. Di antara mereka tidak ada lagi kejujuran, adanya penyuapan peradilan, dan yang paling menyedihkan adalah tentang kehidupan keagamaan mereka. Pada masa itu banyak kegiatan keagamaan di luar, tapi iman yang benar sangat sedikit. Oleh karena kultus kesuburan Kanaan itu telah digabungkan ke dalam agama Israel, akhirnya mereka jatuh pada penyembahan berhala dengan menyebutnya sebagai Yahwehisme. Saudara-saudara, jadi kecenderungan umat Tuhan terhadap ikatan politik itu melibatkan mereka dalam ibadah dan praktik penyembahan berhala. Secara ringkasnya, dari pernyataan para penyembah berhala di antara umat Tuhan dapat kita membaca di dalam Hosea. Begitu banyak dijelaskan di situ. Tuhan berfirman, aku telah jemu akan korban-korban bakaran. Bau persembahanmu adalah kejijian bagiku. Aku tidak tahan melihat perayaan bulan barumu. Aku benci. Aku memalingkan mukaku ketika engkau berdoa. Bangsa itu telah menginjak-injak pelataran bait sucinya. Dalam perayaan-perayaan mereka penuh dengan kejahatan. Tangan mereka penuh dengan darah. Dalam hal ini jelas bahwa rupa-rupa kejahatan telah dilakukan oleh orang Israel. Jadi apa yang harus dibanggakan dengan mereka? Semuanya adalah terdakwa dan terbukti salah. Jadi semua yang mereka lakukan adalah tak ada yang baik di mata Tuhan. Sungguh tak ada seorang pun yang tidak berdosa. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa adalah sebagai pemberontakan daripada pelanggaran. Dosa adalah penyimpangan daripada gambar dan rupa ilahi Allah dalam manusia. Suatu kesalahan yang dilakukan untuk melawan Allah, atau suatu kesalahan yang menyedihkan. Dosa tersebut diumpamakan merah seperti kirmisi. Warna merah dalam bahasa Ibrani yaitu sani, artinya merah tua, merah padam, benang merah tua. Dalam hal ini muncul pertanyaan, mengapa harus warna merah? Bukan hitam atau warna yang lain misalnya. Ternyata istilah-istilah ini dipakai karena warna merah bisa menimbulkan noda yang pekat. Kamus Alkitab Smith menyatakan satu-satunya warna dasar yang tampaknya memiliki konsepsi yang jelas dalam pikiran orang Ibrani ialah merah. Dalam material yang mati dalam dunia kuno tidak bisa berubah, yaitu mereka tidak memiliki pemutih. Dengan demikian dosa semerah itu mereka tidak mampu untuk memutihkannya. Kesalahan yang mereka perbuat adalah kesalahan yang sangat besar di mata Tuhan. Oleh karena mereka meninggalkannya dan pergi berzinah, yaitu menyembah berhala-berhala buatan tangan manusia. Mereka lupa bahwa Tuhan itu cemburu jikalau umat kesayangannya menduakannya. Itulah sebabnya Nabi Yesaya menyebut mereka sebagai anak-anak yang bebal, sebagai pemberontak, sebagai menista yang maha kudus. Tuhan telah melakukan segala sesuatu untuk membesarkan, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, tetapi mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka telah bertindak bodoh dan tidak menyadari bagaimana hidup di hadapan hadirat yang maha kudus.
Tuhan telah mendisiplinkan mereka dengan berbagai macam cara, namun mereka tidak merespon teguran-teguran yang Ia berikan sebagai Bapa. Bahkan mereka menggantikan nurani mereka yang telah mengeras dengan tindakan-tindakan kesalehan, serta memperbanyak korban-korban persembahan dan doa. Namun tidak menyadari bahwa Yahweh hanya menghendaki anak-anak yang sungguh-sungguh menghormatinya dengan menunjukkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan mereka sehari-hari, serta menyembahnya dengan segenap hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sangat kacau dan bobrok ini, Tuhan memanggil dan mengutus nabinya yaitu Yesaya untuk menyerukan kepada umat itu supaya bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan meninggalkan segala kejahatan mereka, dan keseluruhan hidup mereka harus tertuju kepada Tuhan saja. Namun ada sesuatu yang menarik dalam perkara ini yang akan terjadi dalam ruang sidang. Bukannya sang hakim itu menjatuhkan hukuman kepada mereka, malah masih memberikan sesuatu kelonggaran atau kesempatan untuk berubah. Dalam hal ini seolah-olah Allah membebaskan Yehuda dari dosanya, dan seakan-akan Allah tidak menghukum dosa. Sebab pada ayat ini terlihat bahwa justru Ia menghibur umat itu dengan cara memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dari dosa-dosanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di atas telah dijelaskan bahwa warna merah tidak ada sesuatu yang bisa merubahnya untuk menjadi warna putih. Warna merah adalah metafora untuk dosa, bisa berasal dari frase sebelumnya, dari kalimat sebelumnya. Tangan penuh berlumuran darah yang disebut di dalam ayat 15. Lalu bagaimana warna merah ini bisa berubah menjadi putih? Satu pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya bisa berubah ini? Dari warna merah kirmisi menjadi putih salju, dari merah kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Kain kesumba pertama-tama dicelup dalam biji-bijian, kemudian dicelup dalam potongan kain. Jadi ia dicelup 2 kali. Betapa pekatnya dosa itu sehingga sangat susah untuk menjadikannya putih. Sekalipun dengan berbagai cara dilakukan oleh manusia, tidak akan pernah berubah. Demikian dosa itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Selama manusia bernoda oleh dosa, maka sekali-kali Allah tidak akan bisa bersekutu dengan mereka. Tapi yang perlu diingat bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, sekalipun Dia melakukan segala cara. Jikalau mau menyembah Tuhan, berarti mereka harus diubah dari keadaan yang berdosa. Jadi mereka harus diputihkan terlebih dahulu, disucikan dari dosa-dosa mereka. Barulah Allah yang Maha Kudus dapat bersekutu dengan mereka, dan dengan demikian juga mereka baru dapat menyembah Tuhan dengan benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan hal ini hanya bisa diterlaksana dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang merubah merah kirmisi menjadi seputih salju, dan merah kain kesumba menjadi seputih bulu domba. Jadi inilah cara yang Allah lakukan dalam menyelesaikan perkara ini. Tanpa pribadi Kristus, mustahil umat itu dapat berubah, dan mustahil mereka akan hidup. Saudara-saudara, pengampunan Allah dan tidak mengingat-ingat lagi adalah ajaib. Tetapi memungkinkan ketika Allah mengampuni, Dia melupakan segala kejahatan kita yang dahulu. Sangat menarik bahwa Allah yang berdaulat memanggil umat perjanjiannya untuk merespon dengan tepat. Ini adalah misteri dari predestinasi dan kehendak bebas. Keduanya benar.
Mereka membentuk orientasi dasar hubungan perjanjian yang diprakarsai oleh Allah, tetapi membutuhkan respon pada bagian dari umatnya. Persekutuan di Kejadian 1-2 dipulihkan dalam perjanjian hubungan yang ditebus. Efek dari kejatuhan dapat diputar balikan bahkan dalam hitungan detik. Kita bisa melihat Yesaya 1 ayat 19. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga sering jatuh seperti Yehuda, meninggalkan Tuhan dan hidup sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Perbuatan dan kejahatan yang kita lakukan adalah sama seperti mereka. Sudah berkali-kali Tuhan memperingatkan mereka, bahkan memberikan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Namun mereka tetap melanggar juga. Mereka sering jatuh pada kesalahan yang sama, seperti pada penyembahan berhala-berhala dari negeri asing. Hal inilah yang membuat hati Tuhan akan menjadi sedih jikalau saya dan saudara siang malam berbuat dosa. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sangat menginginkan agar umatnya itu menyembah hanya kepada Dia saja dan harus hidup kudus di hadapannya. Jikalau kita melihat kehidupan orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini, dapat dikatakan bahwa sudah berkali-kali mendengar firman Tuhan, tetapi juga berkali-kali mengeraskan hati dan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di hadapan Tuhan. Dalam hal ini dalam hal beribadah mereka tidak tahu kepada siapa seluruh hidup mereka tertuju. Namun kerap kali tidak menjadikan Kristus sebagai sentral dalam ibadah mereka. Terkadang mereka melayani tapi tidak untuk memberikan segala kemuliaan kepada Dia yang berhak menerima. Tetapi mereka mencuri kemuliaan Tuhan menjadi kemuliaan diri sendiri. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan saya dan saudara? Firman Tuhan sudah berkali-kali datang kepada kita. Apa yang menjadi jawaban kita? Taat atau menolak? Tapi kita jangan lupa juga bahwa Tuhan bersedia mengampuni jika umatnya mau bertobat dan taat. Jika mereka menolak, konsekuensi dari ketaatan perjanjian akan datang. Saudara-saudara, ada dua hal yang mengungkapkan undangan Allah. Dua hal yang mengungkapkan undangan Allah bagi Yehuda untuk berdialog dengan hakim ilahi. Dan sebagai kesimpulannya ialah kata jika ini, perhatikan kata jika. Kata jika yang pertama di ayat 19, mereka merespon dengan tepat, yaitu menyetujui dan taat. Maka yang mereka dapatkan adalah yang pertama, dosa diampuni. Dari merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Yang kedua, dosa diampuni dari merah menjadi putih wol. Dan ketiga, makan yang terbaik dari hasil tanah. Itu yang didapatkan ketika mereka taat dan melakukan apa yang Tuhan mau. Kesimpulan terakhir untuk kata jika yang kedua, jika mereka menolak dan memberontak, mereka akan dimakan oleh pedang. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya dan saudara diberi dua pilihan, mau menerima berkat dengan taat atau menerima kutukan dengan menolak perintah Tuhan. Sudahkah kita beribadah kepada Tuhan dengan benar dan mengenal kehendaknya dengan benar? Kita menjawab di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan hidup kita selama ini? Sudah sepenuhnya menjalankan hal demikian? Dalam kondisi pandemik ini membuat kita resah, membuat takut, bimbang, gelisah. Dan biarlah kiranya itu tidak membuat kita untuk meninggalkan Tuhan, tetapi kita senantiasa sungguh-sungguh beribadah datang kepada Tuhan, sekalipun lewat online. Itu tidak jadi masalah, karena kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, mengenal kehendak Tuhan berarti menjalankan perintah Tuhan.
Pada poin pertama telah diuraikan bahwa mengenal kehendak Tuhan yaitu mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan ketika saya dan saudara mempersembahkan hidup kepada Tuhan, ingat bahwa tidak hanya sebatas mempersembahkan hidup seperti halnya bangsa Yehuda, hanya mempersembahkan korban bakaran, beribadah secara formalitas atau rutinitas belaka. Tetapi di sini Tuhan menghendaki ketika Yehuda mempersembahkan hidup kepadanya, haruslah juga disertai dengan iman perbuatan, yaitu menjalankan perintah atau menjalankan firman Tuhan itu sendiri. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalankan firman Tuhan harus seutuhnya dalam setiap kegiatan hidup keseharian kita. Namun kebanyakan di kalangan orang Kristen pada saat ini menyebut diri orang Kristen yang percaya kepada Yesus, katanya telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dengan cara beribadah dan memberikan banyak persembahan di gereja. Tapi dalam keseharian mereka selalu bergelimang untuk menikmati dosa. Hal ini tidak jauh beda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Menjalankan ibadah secara rutin, berdoa di pinggir-pinggir jalan dengan suara yang keras dan melakukan puasa. Tapi Tuhan Yesus mengecam mereka dan tidak membenarkan mereka. Mereka tidak menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan hanya sebatas formalitas, sebab yang mereka cari ialah agar orang lain melihat dan memuji mereka. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah kegiatan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti apa artinya menjalankan perintah Tuhan, sekalipun membawa persembahan. Tapi tanpa iman dan perbuatan di dalam Kristus adalah sia-sia. Yehuda pada waktu itu mereka memberi persembahan tapi bukan kepada Allah yang benar. Mereka menjalankan perintah tapi bukan berasal dari perintah Tuhan. Pada akhirnya apapun yang mereka lakukan bukan tertuju kepada Allah, tapi kepada para Baal. Sekarang ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara sama seperti kepada Yehuda. Pertanyaannya adalah, selama ini kita sudah sering kali mendengarkan firman Tuhan dan mengaku sebagai orang Kristen. Sudahkah kita menjalankan perintahnya atau perintah kita sendiri? Sudahkah kita mengenal kepada siapa kita beribadah? Apakah selama ini setiap kita beribadah benar-benar tertuju kepada Tuhan atau kepada siapa? Sekalipun kita ibadah online, namun biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa rindu kepada Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan harusnya menjalankan perintah Tuhan. Yesaya telah mengatakan, marilah. Ketika kata itu diungkapkan tidak hanya sebatas mengajak, tetapi ada satu tindakan atau respon yang nyata dari umat Tuhan. Makanya dalam kalimat yang seutuhnya, marilah kita berperkara firman Tuhan, Yesaya mengajak umat Israel pada waktu itu bukan atas kemauan diri sendiri, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang telah Tuhan wahyukan kepadanya. Sebab firman Tuhan adalah ukuran standar tolak ukur bagi Yehuda dan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan adalah dasar dalam menjalankan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhanlah yang sanggup mengubah kehidupan kita. Maka tidak heran ketika Nabi Yesaya mengatakan, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Banyak produk kosmetik menawarkan solusi bagi mereka yang ingin membuat kulit wajah lebih putih atau lebih cerah. Lalu ada juga banyak merek pasta gigi yang mengandung whitening untuk memutihkan gigi agar lebih bersinar. Memutihkan warna yang sudah kusam atau pekat tentu tidak mudah.
butuh aturan dan persyaratan. Jadi kalau kita menginginkan wajah atau gigi kita menjadi putih, maka haruslah menjalankan segala aturan sesuai dengan perintah, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam bungkusan produk itu. Jikalau tidak, maka penggunaan produk tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada kulit wajah kita. Namun lebih dari semua iklan pemutih, Tuhan menawarkan kepada kita sesuatu yang dapat memutihkan dosa. Jadi sesungguhnya yang dapat memutihkan merah seperti kirmisi itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bagaikan pedang yang amat tajam. Dan kini firman itu telah menjadi daging di dalam manusia Tuhan Yesus Kristus. Ia menjadi korban penghapus dosa. Dari semerah kirmisi bisa menjadi seputih seperti salju, dan dari semerah kain kesumba menjadi bulu domba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pribadi inilah akan tergenapi janji Tuhan yang telah dinubuatkan di dalam Yesaya 1 ayat 18 ini. Kristus telah menjalani perintah Bapanya dan menggenapi secara sempurna. Saudara-saudara, menjalankan perintah Tuhan seperti yang telah dijelaskan itu bukan berdasarkan perintah manusia, tetapi perintah dari firman Tuhan itu sendiri. Menjalankan perintah Tuhan berarti menjalankan dengan tepat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti halnya ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, maka Nuh dan keluarganya selamat dari musibah. Saudara-saudara, karena menjalankan perintah Tuhan, Ayub, Abraham, dan Daud, dari beberapa contoh tokoh ini, mereka menjalankan perintah Tuhan sekalipun mereka juga punya keterbatasan. Namun oleh karena mereka taat, maka Tuhan membuat mereka bisa melewati setiap ujian. Tetapi apabila kita memperhatikan orang-orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan, maka akibatnya adalah kebinasaan. Seperti Adam dan Hawa, hasilnya mereka mati secara rohani dan berada di bawah murka Allah yang menyala-nyala. Bahkan sampai kepada keturunannya, akar dosa nenek moyang kita itu telah menjalar dalam setiap hidup umat manusia. Itulah sebabnya seluruh manusia tidak akan pernah bisa menjalankan perintah Tuhan dengan sempurna. Tapi sebagai umat Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada Kristus, jangan bersedih hati. Sebab ada satu pribadi yang telah mewakili kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah menjalankan perintah Allah Bapa tidak hanya sekedar berbicara saja, tapi juga melalui tindakan nyata. Dan telah terbukti ketika Kristus ada di dunia ini. Jadi untuk menjalankan perintah Tuhan berarti tidak hanya sebatas di bibir saja, juga tidak dengan hati yang berat, tetapi dengan hati yang sukacita dan tulus ikhlas. Di dalam kita berbicara dan pergaulan terhadap sesama kita, biarlah kiranya kita senantiasa menunjukkan satu tindakan yang benar dan yang penuh kasih. Sebab menjalankan perintah Tuhan lebih menuntut kepada sikap dan perbuatan serta seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 19 dan 20 memberikan dua gendang. Apabila orang Israel kembali kepada Tuhan, maka mereka akan hidup. Tetapi ketika mereka menolak atau melanggar, mereka akan mati. Jikalau menjalankan perintah Tuhan, yaitu mempersembahkan hidupnya dan melakukan firman-Nya, maka mereka akan hidup. Tuhan Yesus telah menjadi manusia yang secara sempurna patut kita teladani. Dialah yang sanggup memutihkan dosa semerah kirmisi menjadi putih seperti bulu domba melalui kematiannya di atas kayu salib. Sebab dengan cara demikian, dosa yang semerah kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba dan putih seperti salju. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan sekarang yang menjadi tugas umatnya adalah menjalankan keteladanan yang telah Tuhan Yesus ajarkan, yaitu melakukan kehendak Bapanya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini juga firman datang kepada saya dan saudara, sama seperti pada waktu datang kepada bangsa Israel. Walaupun pada waktu itu melalui para nabi dan sekarang melalui Alkitab, namun bobotnya sama. Menegur, mengajar kita, dan menyatakan kesalahan serta mendidik kita kepada kebenaran. Namun apa yang terjadi? Firman Tuhan datang dan berkali-kali kita dengar, kita baca, dan kita juga tidak ketinggalan untuk berkali-kali berbuat dosa dan mengeraskan hati. Kalau hidup saya sudah senang, saya lupa Tuhan. Tapi ketika saya susah, baru saya ingat Tuhan. Dan masih bersyukur kalau ingat kepada Tuhan pada waktu susah. Tapi kalau lari meminta pertolongan kepada orang lain, itu yang paling berbahaya. Sadar atau tidak sadar, banyak di antara orang Kristen yang memperlakukan Tuhan sebagai ban serap. Apa artinya? Kalau perlu saja kita ingat Tuhan. Namun apa yang terjadi? Firman Tuhan datang dan berkali-kali kita dengar, berkali-kali kita baca, dan kita juga tidak ketinggalan untuk berkali-kali berbuat kesalahan dan mengeraskan hati kita. Kalau hidup saya sudah senang, saya lupa Tuhan. Tapi ketika saya susah, baru saya ingat Tuhan. Dan masih bersyukur kalau ingat kepada Tuhan pada waktu susah. Tapi kalau lari meminta pertolongan kepada orang lain, itu yang paling berbahaya. Sadar atau tidak sadar, banyak di antara orang Kristen yang memperlakukan Tuhan sebagai ban serap. Artinya apa? Kalau perlu saja kita ingat Dia. Kalau kita butuh saja, baru ingat Tuhan. Kalau semua lancar dan berjalan normal, maka ada orang yang mengingat-ingat ban serap? Adakah? Kalau ada ban yang kempis, barulah kita ingat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Hosea kita memperoleh gambaran tentang Allah sebagai pribadi yang bisa marah dan bisa sakit hati. Maha sabar, tapi kesabaran Allah itu ada batasnya. Jangan kita main-main dengan kesabaran Allah. Hidup seenaknya karena berprinsip, Allah kan maha sabar. Sekali-kali jangan. Karena pada suatu waktu kesabaran itu akan habis. Dan kalau kesabaran Allah habis, yang ada hanyalah malapetaka. Hal yang paling menyakitkan hati Tuhan ialah ketidaksetiaan atau membelakangi Tuhan. Kalau Tuhan sudah sampai sakit hati, celakalah kita. Ada dua sebutan yang diberikan kepada kita, yaitu tidak ada rahmat dan tidak ada pengampunan, dan bukan umatku. Tuhan membuang orang yang tidak percaya kepadanya. Dan kalau hal ini terjadi, habislah kita. Seorang pemazmur pernah meratap, kalau engkau memperhitungkan semua dosa kami, ya Tuhan, siapa yang bisa tahan? Tidak ada yang tahan. Kalau manusia sakit hati, sering tidak ada obatnya. Yang dilihat cuma hitam melulu. Hati ini menjadi beku, tidak bisa mencair lagi. Atau seperti api terus membara. Allah tidaklah demikian. Bisa marah, iya, tapi tidak selama-lamanya. Bisa habis sabar, iya, tetapi ketidaksabaran Allah juga bisa berakhir. Dalam hal ini bukan berarti kita melakukan keinginan kita seenaknya, toh juga pasti baik lagi. Jangan bersikap seperti itu. Inilah namanya mengeraskan hati. Dosa mengeraskan hati adalah dosa yang paling dibenci Allah. Dan Alkitab mengatakan dosa mengeraskan hati tidak bisa diampuni. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu adalah yang selalu memberi kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kembali kepadanya, kesempatan untuk kembali kepada jalan yang Tuhan tunjukkan.
Seperti sang bapa yang selalu menantikan anaknya yang hilang untuk bisa kembali lagi. Kita bisa melihat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dosa yang merah seperti kirmisi akan dijadikan putih seperti salju. Tetapi sekali lagi ada persyaratannya. Allah bisa marah dan sakit hati atas ketidaksetiaan kita. Oleh karena itu marilah kita datang kepadanya dengan pengakuan, penyesalan dan pertobatan selagi Ia memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk melayaninya. Dan biarlah kiranya kita menyadari akan semua itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang diberikan pilihan kepada saya dan saudara. Apakah kita mau bertobat atau mengeraskan hati? Untuk menutup renungan firman Tuhan ini, kita membaca bersama-sama dalam Ibrani 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sekali lagi Tuhan berfirman pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Biarlah kiranya setiap kita yang sudah mendengar dan beribadah kepada Tuhan sungguh taat kepadanya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh diajar kembali ya Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan boleh terus ya Tuhan tertanam baik dalam hati kami. Tuhan ajar terus kami untuk senantiasa menghidupinya dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini seringkali kami tidak taat kepada Tuhan. Kami tidak hidup menurut peraturan Tuhan. Tetapi biarlah firman hari ini boleh sungguh menegur kami, boleh membawa kami kembali kepada pengenalan yang sungguh akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Kiranya kita boleh senantiasa menjadi orang-orang percaya yang berkenan kepada Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan turut berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan. Bagi kita jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja ataupun dapat mengumpulkan persembahan kepada bendahara gereja yaitu Ibu Indri atau Saudari Fitri. Mari kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 22. Sukacita kusembahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami untuk hidup bukan di dalam keegoisan diri, dalam keinginan-keinginan duniawi yang hanya menyenangkan diri kami sendiri. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami hidup adalah oleh karena anugerah Tuhan semata. Oleh sebab itu seluruh hidup kami adalah untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hidup kami sebagai alat yang indah di tangan Tuhan, agar hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menguduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya untuk di Gereja Kristen Kalam Kudus Boni. Kami berdoa untuk setiap majelis yang mengelola keuangan ini, kiranya diberikan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga boleh mengelolanya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat kami di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, di dalam segala rencana-rencana mereka, di dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang hadir menopang, biarlah Tuhan yang hadir memimpin dan membimbing kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka rasakan dan mereka alami saat ini, sungguh hanya luapan syukur dan terima kasih yang mereka panjatkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong mereka, memberikan pemulihan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, bahkan memberikan kekuatan di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Sehingga mereka ya Tuhan senantiasa bersandar, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia di dalam menghadapi virus corona. Kiranya Tuhan Engkau menolong pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pelosok pedesaan sekalipun. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, di dalam mereka boleh menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat yang ada guna mencegah penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk setiap para medis, dokter, dan suster yang menjadi garda terdepan dalam merawat pasien-pasien virus corona. Kiranya juga Tuhan yang menguatkan mereka, memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka penghiburan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan yang berada di luar kota Bone. Kiranya juga Tuhan yang menopang dan menolong kehidupan mereka, melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan, dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk sepanjang minggu yang akan kami lalui. Kami berserah diri kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian, doksologi, dan doa berkat oleh evangelis Selamat. Ketika
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali saat teduh. Demikian saja ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.